10, tapi sekarang sudah 10 lewat 17 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 DPR RI. Yang saya hormati Menteri Perhubungan beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati yang mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekjen, ya Pak Menteri berhalangan, beserta seluruh jajaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saya hormati yang mewakili Korlantas Polri, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol Dr. Andes Aan Suhanan, MSI. Yang saya hormati yang mewakili BMKG, Pak Sestama BMKG, Bu BMKG masih ada tugas di luar ya, beserta seluruh jajaran. Demikian juga yang mewakili Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, karena juga Kepala Basarnas sedang ada tugas di luar. Kemudian yang saya hormati juga dari stakeholder ya, pada hari ini hadir, saya bacakan saja nih, supaya teman-teman bisa tahu ya. Direktur Utama LPPNPI atau Ernap, Ibu Polana, ya kami hormati. Kemudian Direktur Operasi PT Garuda Indonesia, Pak Tumpal Manumpak Hutapea. Ya, terima kasih Pak Tumpal. Kemudian Direktur PT Sriwijaya Air, Pak Anthony Raymond. Ya, terima kasih Pak. Kemudian Head of Government Relation PT, Head of Government Relation PT AirAsia. Ya, ini Pak Edi ya. Kemudian Presiden Direktur PT Lion Air, Kapten Daniel Putut. Ya, Cap, tambah gemuk aja Cap. Ini kita sering gangguin ini Pak. Kalau udah macet-macet kita mau dapat tiket, paksa kita telepon ini Kapten. Makanya kita hafal. Maka kalau dia sekarang agak kurus atau agak gemuk gitu Pak. Karena semua sekarang kelihatannya barat sampai timur, utara, selatan, anggota DPR yang ada di Komisi 5 ini pasti nyari Pak Putut ini. Karena di mana-mana pesawatnya hanya dia yang punya. Ya, tepuk tangan buat Lion. Ya, itu proses alam Pak. Akibat COVID yang bertahan yang juara. Kemudian Direktur Utama PT AP1 Pak Faik Fahmi. Ya, terima kasih Pak Dirut. Kemudian Direktur Operasional PT AP1 juga ikut hadir. Oh enggak ada ya. Kemudian Direktur Utama PT AP2 Pak Muhammad Awaludin. Ya, masih Pak Awaludin. Kemudian Direktur Operasional PT AP2 ada Pak Wendo Asrul Ros. Kemudian Direktur Komersial dan Pelayanan PT AP2. Kemudian dari Direktur Utama PT AP Aviasi. Ini ada lagi nih, Ahmad Rifai, adakah? Kemudian ada Direktur Operasional Direktur Utama PT Pelindo. Apa kabar Mas? Pak Arif Suartono. Kemudian Dirut Perum Damri. Ya, ada Ibu Setia Milatia Mumin. Kemudian Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry, Pak M. Yusuf Hadi. Ya, terima kasih. Kemudian Direktur Utama PT Pelni, Putri Andayani tadi, ya beliau ada kontak saya juga minta diwakili. Kemudian Direktur PT KAI Persero, Pak Didik Hartantio. Ya, terima kasih. Kemudian Wakil Direktur Niaga Bidang Angkutan Penumpang PT KAI juga. Kemudian dari Kepala Divisi Manajemen PT KAI. Itu tamu-tamu kita yang hadir, ada juga dari PT Hutama Karya. Pak Kuncoro, Direktur Teknik. Ada? Oh, di atas. Ya, oke.
Ya, beliau ini pernah tugas di Kalimantan Barat dulu, masa kenal saya. Kemudian PT Translingkar Kita Jaya, Pak Alfiandra, Direktur Operasi. Kemudian ini tol ini, PT Wika Serang Penimbang, Pak Endang dan ada Wika Serang Penimbang. Oh, di atas ya. Oke, baik. Kemudian dari PT Jakarta Toll Road. Kemudian PT Cibitung Tanjung Priok. PT Citra Marga Nusapala Persada, Pak Asim, Direktur Keuangan. Ya, kemudian PT Jakarta Lingkar Barat, Pak Endang Trianto. Oh ya, waduh itu nggak ada tempat duduk itu. Mana tadi? Coba yang angkat tangan. Pak cari kursi bu, bu. Bu cari kursi bu, silakan. Cari kursi. Cari tempat duduk. Coba staf tolong diatur ya. Yang kira-kira ini bisa di luar. Ini kita ngundang orang tempat duduk aja nggak dikasih. Nanti orang nggak datang kita marah pula. PT Waskita Toll Road, Muhammad Sadali. Ya, tolong Pak, silakan cari tempat duduk yang enak Pak. Kemudian PT Jasa Marga, Bu Fitri Wiyanti, Direktur Operasi. Ya, di atas semua ya. Ini kayaknya pemain jalan tol di atas semua ini. Karena tolnya sedang disorot lagi masuk ranah politik. Kemudian Astra Infra Toll Road, Bu Kris Ade, Bu Kris Ade Presiden Direktur, adakah? Ya, Pak Kris Ade, Presiden Direkturnya langsung. Kemudian PT Marga Bumi Marta Daya, tidak hadir. Pimpinan dan anggota Komisi 5 itulah peserta rapat kita pada hari ini. Kita mengundang banyak sekali para pihak di rapat kita kali ini dalam rangka evaluasi mudik dan balik Lebaran. Mengawali rapat ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat dan karunia-Nya kita bisa dapat hadir di rapat ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Sebelum dilanjutkan, masih dalam suasana bulan Syawal, perkenankan saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 menyampaikan selamat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Menurut laporan dari Sekretariat telah hadir 25 anggota dari 7 unsur fraksi yang berbeda, maka sesuai dengan ketentuan pasal 281 Peraturan DPR RI tentang tata tertib rapat ini sudah memenuhi quorum dan izinkan saya membuka rapat pada hari ini dan sesuai dengan ketentuan pasal 276 ayat 1 rapat kerja atau rapat dengan pendapat hari ini kami buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Menteri Menteri Perhubungan sebagai leader dari pemerintah yang sudah hadir dalam rangka kita mengevaluasi kinerja pemerintah dalam melayani mudik dan balik Lebaran pada hari ini. Kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5, Pak Menteri, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kinerja pemerintah dalam menangani mudik dan balik Lebaran tahun 2023. Kita kasih aplaus dulu ini pemerintah. Jadi kita nggak sembarangan kasih aplaus Pak, jangan dikira lagi, wah Pak Menterinya teman Pak Lasharus nih, ini bilang gini-gini. Bukan, tapi data. Kita bicara data Pak, kalau kita ngurainya gampang Pak. Kecelakaan menurun tidak. Kemudian jumlah korbannya nurun enggak, baik korban meninggal, luka berat, luka ringan. Itu aja Pak, tolak ukurnya. Dan itu menurun pada kali ini dan kita apresiasi. Kalau kinerjanya menurun, kinerjanya baik ya, kemudian enggak tidur siang malam, masa enggak boleh ditepuki tangannya Pak Menteri ya? Boleh dong, kita apresiasi. Malum Pak, tahun politik ini kadang-kadang saya harus jelaskan yang sedikit-sedikit menggelitik itulah. Daripada nanti keluar saya ditanya wartawan rame-rame, bagus dia muat sekarang aja sekalian. Baik, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, berdasarkan survei evaluasi publik atas penanganan mudik tahun 2023, ini yang saya bicara tadi. Kepuasan kelompok masyarakat umum terhadap penyelenggara angkutan lebaran adalah sebesar 78%.
Jumlah ini meningkat 5 poin dari tahun 2022 atau sebesar 73%. Oleh karena itu, Komisi 5 DPR RI memberikan apresiasi kepada pemerintah dan stakeholder terkait yang tadi daftarnya saya sebutkan terhormat. Itu semua stakeholder terkait yang terlibat langsung dalam mengamankan dan menjaga kenyamanan masyarakat yang melakukan mudik dan balik lebaran. Keberhasilan pemerintah ini tentu kita apresiasi dan kami pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 yang representasi dari masyarakat ya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh personil pemerintah yang terlibat ya pagi, sore, siang dan malam, bahkan mungkin merayakan lebaran menjadi hal yang kedua karena tidak ketemu anak istri di rumah di waktu yang diharapkan. Dalam kesempatan rapat kerja ini perlu kami pula sampaikan bahwa terjadi lonjakan penumpang cukup signifikan dalam angkutan umum pada periode Lebaran 2023. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu sebesar 17,33 juta atau naik 15,28% dari tahun 2022. Tentunya hal ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara, dan kereta api. Namun demikian, masih terdapat kecelakaan lalu lintas yaitu sebanyak 5.894 kasus dan menimbulkan 726 korban jiwa. Angka korban jiwa tersebut mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Kemudian perlu kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 April 2023, Komisi 5 DPR RI telah mengadakan rapat kerja dengan pemerintah dan stakeholder terkait yang membahas mengenai kesiapan infrastruktur dan transportasi mudik Lebaran tahun 2023. Di mana salah satu hasil kesimpulan keputusan rapat kita pada waktu itu adalah Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, dan Korlantas Polri untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi lintas sektoral dalam persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan mudik tahun 2023. Oleh karena itu, maka pada kesempatan hari ini Komisi 5 DPR RI ingin melakukan evaluasi terhadap penanganan arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2023 yang dilaksanakan bulan April lalu. Selanjutnya, berdasarkan pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi 5 DPR RI, kami masih mendapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah antara lain. Ini catatan. Dari segenap kesuksesan yang dicapai oleh pemerintah, tentu kita tidak bicara kesempurnaan, Pak. Ya, masih ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan untuk kita lakukan perbaikan pada saat kita menghadapi momen yang sama di tahun 2024 yang akan datang. Catatan pertama adalah yang meningkatkan fungsi pengawasan, penegakan hukum dan melakukan peningkatan ketersediaan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk ketersediaan perlengkapan jalan serta terus meningkatkan kampanye budaya keselamatan berlalu lintas di kalangan pengguna sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang kedua, perlunya merumuskan kebijakan yang baku atau standar operasional prosedur atau SOP untuk mengatasi kemacetan yang berulang-ulang di setiap tahunnya. Perlunya sosialisasi kepada pemudik tentang waktu cuaca buruk yang berpotensi tertundanya keberangkatan kapal agar menghindari penumpukan kendaraan di area pelabuhan. Yang keempat, perlunya mengadakan kalkulasi yang akurat tentang jumlah kapal yang dibutuhkan yang disesuaikan dengan tingkat kepadatan arus mudik dan arus balik Lebaran. Yang kelima, perlunya meningkatkan koordinasi dengan operator transportasi terkait penyelenggaraan angkutan Lebaran termasuk mengoptimalkan pengawasan terhadap fluktuasi harga tiket. Hadirin yang kami hormati, demikian pengantar rapat pada siang hari ini. Selanjutnya, kita dengarkan penjelasan secara seksama, nanti mulai dari Menteri Perhubungan, dilanjutkan dari Kementerian PUPR atau yang mewakili, dan seterusnya nanti akan kita beri kesempatan untuk menyampaikan hasil evaluasi di masing-masing subsektor
kementerian yang terlibat atau kementerian lembaga yang terlibat dalam penanganan mudik dan balik lebaran. Untuk kesempatan pertama kami berikan atau kami persilahkan Menteri Perhubungan. Terima kasih Pak Ketua Komisi 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua dan Wakil Ketua Komisi 5, Bapak Ibu para anggota Komisi 5, Pak Sekjen Kementerian PUPR, Pak Brigjen Aan, ini teman begadang kemarin dari Kakor Lantas, SES daripada BMKG dan juga SES dari Basarnas. Saya terima kasih teman-teman yang kemarin bersama kami di lapangan untuk mudik dari Airnav, Garuda, Sriwijaya, Airsia, Lion, AP1, AP2, AP Aviasi, Pelindo, Damri, ASDP, Pelni, KAI, Hutama Karya, Translintas, Wika, Jakarta Toll Road, Jakarta Cibitung, lalu Nusa Transport, Lingkar Barat, Wasita, Jasa Marga, dan juga teman-teman lain dari BUMS dan hadirin yang berbahagia. Pertama, tentu kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita bisa melaksanakan kegiatan ini dan merupakan evaluasi yang memang terbukti memberikan suatu masukan-masukan yang akurat ya, dan ini secara periodik akan kita evaluasi lalu kita perbaiki. Dan saya pertama kali sampaikan maaf lahir batin kepada kita semuanya. Semoga apa yang kita amalkan dalam beribadah maupun bekerja, terutama berkaitan menangani mudik ini bermakna untuk bangsa, tetapi menjadi amalan kita semuanya. Bapak Ketua Komisi 5, Wakil Ketua, dan para anggota, kita ucapkan terima kasih tentunya pada teman-teman semuanya, dari KL, dari operator dan semuanya, yang kerja keras bahu-membahu. Dan kami juga terima kasih sekali Komisi 5 sudah memberikan support dan catatan-catatan kepada kami dan kepada KL, PUPR, Polri, TNI, BMKG, Basarnas, semuanya, Pemda juga. Kami sangat apresiasi sehingga satu tagline yang diberikan Pak Presiden kepada kami, yaitu berjalan lancar, aman, dan berkesan, itu dapat kita deliver dengan baik. Pak Presiden beberapa kali mengadakan rapat bersama kami sejak sebelum mudik dan juga saat mudik selalu telepon kami, dan pada menjelang mudik balik juga kita lakukan atau Pak Presiden memberikan catatan. Dan apa yang disampaikan Presiden juga mengapresiasi bagaimana masyarakat berpartisipasi. Secara kuantitatif ada suatu angka-angka yang mungkin tadi sudah disampaikan Pak Ketua, bahwa dari pemudik itu 89,5 yang mengalami mudik. Sedangkan yang tidak mudik itu 78% merasa puas terhadap ini. Tentu ini menjadi satu hal yang baik, tapi tidak cukup di situ. Kami akan improve apa saja yang kurang, sehingga pada saat mudik tahun depan tidak terdapat masalah-masalah yang berarti. Slide-nya silahkan di-share. Lalu slide 4 kami sampaikan bahwa kita ini Pak Jokowi memberikan respon dan selalu mengontrol ya, kami
hampir setiap hari di telepon Pak Jokowi, dan dengan dukungan itu dan dukungan DPR 85,9%. Nah, ini adalah satu kegiatan-kegiatan kami melakukan kegiatan posko di Kemenhub, dan di lapangan kami selalu bersama TNI Polri, dan praktis kita melakukan ini bahu-membahu ya, dan tidak sampai nggak tidur Pak Ketua ya, tapi tidur ayam lah ya. Nah, oleh karenanya apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat. Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, dan Bapak Ibu sekalian, lalu kita ingin share kepada Bapak Ibu sekalian bahwa apa yang kita lakukan ini adalah satu upaya-upaya di mana beberapa hal secara unit-unit kegiatan itu melakukan kegiatan dengan baik, baik di darat, di udara, di kereta api maupun di laut. Bahkan kita juga menyediakan subsidi bagi masyarakat yang mudik, dan bagi masyarakat yang mudik bahkan untuk membuat keterjangkauan para pemudik kita memberikan subsidi bagi bus, bagi kereta api, dan juga angkutan laut ya. Nah, ini sangat bermakna untuk masyarakat. Kami berniat untuk alokasi mudik bersama ini kita tambah, sehingga dengan mudik bersama itu secara tidak langsung mengaktifkan angkutan massal antar kota, dan ini yang menekan jumlah kecelakaan yang ada. Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 5 yang saya hormati, kita juga mencatat beberapa persentase baik di darat, di laut maupun di udara, kereta api, semuanya memang meningkat dengan pesat. Ini juga merupakan satu kebangkitan usaha transportasi yang pada saat COVID itu ada satu catatan dari BPS, terjadi suatu kontraksi dengan pertumbuhan negatif. Nah, dengan adanya mudik ini otomatis kontraksi yang negatif itu tumbuh dengan baik. Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 5 yang berbahagia, kami juga mencatat bahwa di jalan tol memang sangat struggling ya. Ada 2 tempat yang paling struggling itu di toll road Jakarta Semarang dan juga di ASDP. Nah, itu bisa kita selesaikan baik. Memang tujuan ke puncak ini kita belum bisa menyelesaikan, oleh karenanya kita harus bersama-sama dengan Pemda mencarikan jalan solusi bagaimana transportasi di puncak itu lebih baik. Kegiatan-kegiatan ini memang paling signifikan ditandai dari Jakarta, keluar Jakarta. Tepatnya dalam catatan kami, jumlah yang keluar Jakarta dan masuk Jakarta hampir berimbang, Pak Ketua. Artinya masyarakat yang dari luar juga berlibur di Jakarta, dan ini bagus untuk Jakarta yang bisa memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi. Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua dan juga anggota Komisi 5 yang saya banggakan, apa yang kita lakukan itu nanti mungkin Pak Aan bisa menjelaskan, tidak lain karena kerjasama. Benar bahwa indikasi keberhasilan itu bukan saja dari kepuasan daripada masyarakat, tetapi memang kecelakaan berkurang, meninggal juga kurang ya, dan ini dilakukan berkat dukungan Kementerian PU dengan secara intensif melakukan satu upaya-upaya penambahan jalan tol ya, rest area dan sebagainya. Dari teman-teman di operator membuat satu aplikasi-aplikasi yang baru ya. Kalau di
jalan tol itu adalah satu kontrol terhadap movement, sehingga kita bisa menghitung berapa jam kemudian berapa jumlahnya, sehingga keputusan untuk menjadikan itu one way, kontraflow dan sebagainya bisa kita ketahui dengan aman, dengan menambahkan satu kegiatan pantauan yang lebih detik. Dan tentu pada saat di lapangan kita melakukan rekayasa yang kita kontrol, kadang-kadang kita rapat tidak di Jakarta, kadang-kadang di Semarang, kadang-kadang di Cirebon, atau tempat-tempat yang lain juga di Merak ya. Dan mudik gratis tentu yang saya sampaikan tadi memberikan warna, dan terima kasih kepada pihak-pihak yang juga mengupayakan mudik gratis ini. Dari catatan yang penting juga adalah saat mudik kemarin, seperti yang diberikan oleh catatan oleh teman-teman dari Komisi 5, kita tidak menganjurkan masyarakat untuk menggunakan motor. Dan ini tampaknya lumayan didengar, dan jumlah pemudik yang menggunakan motor itu turun. Jadi turunnya jumlah pemudik kendaraan motor itu berbanding lurus dengan kecelakaan, karena lebih dari 50% itu kecelakaan karena menggunakan kendaraan motor. Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, dan juga para anggota, saya pikir apa yang kita lakukan ini kita harus lakukan evaluasi. Walaupun dapat catatan keberhasilan, kita akan melakukan satu upaya-upaya. Nanti kalau secara teknis tentu Pak Sekjen PUPR akan menyampaikan mana saja yang harus diimprove. Saya satu aja Pak Sekjen, itu jalan tol yang menuju ke Semarang itu kalau bisa 3 jalur. Ya, nah kalau itu 3 jalur, kita mungkin tidur nyenyak ya. Jadi mungkin tetap tidak ada one way, tapi ada kontraflow, sehingga yang dari timur itu bisa tetap dari Kali Kangkung sampai ke Jakarta tidak menggunakan jalan nasional. Lalu yang lain adalah berkaitan dengan teknologi. Saya pikir apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Jasa Marga dan ASDP itu menjadi satu catatan yang bisa dilakukan. Lalu sinergi dan kolaborasi ini menjadi satu catatan yang baik, dan kami terima kasih pada stakeholder, terutama pada Polri dan TNI yang memang sebagai komandan di lapangan yang kita bersama-sama menangani. Demikian beberapa hal yang bisa sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, tapi sebelum berakhir kami ada video, mungkin Bapak Ibu belum sempat nonton TV. Nah, inilah yang kita lakukan, atau kejadian-kejadian yang signifikan yang terjadi pada saat mudik kemarin. Silakan ditayangkan. Alhamdulillah, pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat serta peran masyarakat, kita dapat mengelola arus mudik dengan sebaik-baiknya. Sehingga puncak arus mudik tertinggi sepanjang sejarah beberapa hari yang lalu dapat kita lalui dengan baik dan lancar. Alhamdulillah kalau dari tol sendiri lancar, tadi nggak ada macet, nggak ada apa. Di sini juga sepi, alhamdulillah, untuk keadaannya bagus sih, untuk harus nggak macet. Ya, kesannya ini sangat bermanfaat buat masyarakat Indonesia, terutama untuk
kaum yang menengah ke bawah. Yang paling berkesan pas pemberangkatannya itu seperti konvoy itu, terus di dalam bisnya itu bisa kenalan dari beberapa daerah, di situ bisa bersilaturahmi sesama pemudik. Dan paling penting itulah para pemudiknya kooperatif. Yang kedua, kecelakaan lalu lintas turun, penggunaan motor juga turun. Kalau di Cipali kecepatan naik, ya, jarak tempuh lebih pendek. Itu semuanya satu variabel yang menunjukkan semuanya baik. Mudik aman berkesan. Mudik aman berkesan. Mudik aman berkesan. Mudik aman berkesan. Terima kasih. Itu apa yang kita pikir ini masih belum sempurna. Kami tetap mendengarkan aspirasi dari Bapak Ibu sekalian, dan juga saya terima kasih kepada semua yang mendukung, para KL dan pihak yang melakukan. Semoga apa yang kita lakukan ini selalu memberikan suatu arti bagi bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus sekali lagi buat Pak Menteri dan jajaran. Terima kasih Pak Menteri Perhubungan. Kami mengapresiasi kerja keras dan hasilnya seperti yang tadi kita lihat, namun juga beberapa catatan masih kita berikan untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dari tahun ke tahun. Guna evaluasi ini adalah tentu untuk kita memperbaiki, Pak. Di mana titik-titik lemah yang kita temukan pada masing-masing periode itu menjadi bahan kita untuk kita memperbaiki kinerja kita di tahun berikutnya. Di 2024 kita berharap kondisi ini jauh lebih baik. Pembenahan infrastruktur yang masif ini harusnya ada korelasi langsung, Pak, dengan menurunnya angka kecelakaan, kemudian menurunnya korban, dan seterusnya. Jadi maka setiap kali kita evaluasi mudik dan balik lebaran atau persiapan, terutama selalu kita melibatkan Kementerian PU berdampingan dengan Kementerian Perhubungan. Karena yang bangun jalan nih PU, kemudian pengaturan lalu lintasnya ini ada Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri. Demikian juga dari Korlantas Polri untuk terus melakukan evaluasi terkait rekayasa lalu lintas yang perlu dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya saya berikan kesempatan seluas-luasnya kepada yang mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pak Sekjen. Pak Patah, kami persilahkan. Terima kasih banyak Pak Ketua yang saya hormati, Bapak Pimpinan Komisi 5 DPR RI, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, dan Ibu Bapak para anggota Komisi 5 DPR RI yang sangat kami hormati. Yang saya hormati Pak Menteri Perhubungan yang telah jadi arranger, Pak, jadi beliau koordinator kemana-mana, beliau selalu tampil, selalu ada mengkoordinasikan kementerian dan lembaga terkait selama proses yang menjadi penugasan kepada pemerintah. Pak Aan dari Korlantas dan teman-teman Pak CS BMKG dan dari Basarnas dan rekan-rekan hadirin yang berbahagia. Mohon perkenan untuk diizinkan menyampaikan yang sedianya materi ini akan disampaikan langsung oleh Pak Menteri, tapi atas izin Pak Ketua, Pak Menteri tidak bisa hadir langsung pada pagi hari ini. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, bahwa Kementerian PUPR telah memberikan kontribusi dalam peningkatan kelancaran arus mudik
dan arus balik Lebaran 2023 dengan memastikan sebagaimana tadi sudah diarahkan oleh pimpinan, kami di Kementerian PUPR memastikan bahwa kesiapan infrastruktur jalan, dan ini kami lakukan bersama-sama dengan khususnya Badan Usaha Jalan Tol BUJT, serta berkoordinasi intensif dengan tentu atas koordinasi Kementerian Perhubungan, Bapak Menteri turun langsung dan tentu dengan Korlantas Polri. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan terima kasih bersama-sama karena tidak mungkin tanpa sinergi seperti ini apa-apa yang telah tadi diapresiasi oleh pimpinan atas hasil kerja kita bersama dapat kita capai. Keberhasilan penanganan arus mudik kami sadari bahwa ini ditentukan bukan hanya oleh sarana dan prasarana. Kami yakin regulasi yang baik dan perilaku pengguna jalan juga menjadi unsur penentu. Oleh karena itu, dalam tugas yang diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk penyiapan infrastruktur jalan tol dan non-tol, dapat kami laporkan bahwa panjang jalan tol operasional itu mencapai 2.624 km yang dikelola oleh 49 badan usaha jalan tol pada 70 ruas jalan tol. Sedangkan panjang jalan nasional non-tol di Indonesia adalah 47.602 km dengan tingkat kemantapan 91,8%. Upaya-upaya Kementerian PUPR yang telah dilakukan untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik pada masa Lebaran tahun 2023, diantaranya yang pertama adalah penambahan 4 ruas tol operasional di Pulau Jawa sepanjang 24,3 km, yaitu Bekasi Cawang Kampung Melayu seksi 2A dan 2A Ujung ini sepanjang 4,8 km, kemudian Semarang Demak seksi 2 Sayung Demak 16 km, Krian Legundi Bunder Manyar rem 2, 4, 5 dan 8 Jangseng Ringin Anom, dan Cinere Jagorawi seksi 3A dan rem 4 dan rem 5 sepanjang 3,5 km. Selain penambahan 4 ruas tol operasional, kita juga memfungsikan tol secara fungsional dari jalan tol yang secara fungsional kita gunakan pada 12 ruas sepanjang 193 km. Ini dibuka mulai dari pagi sampai dengan sore hari, sementara untuk malam memang tidak kita gunakan. Ini mencakup Cilenyi, Sumedang, Dawan, Ciawi, Sukabumi, Cimanggis, Cibitung, Pasuruan, Probolinggo, Solo, Yogyakarta, New Yogyakarta International Airport, Kulonprogo, sampai dengan Simpang Indralaya, Muara Enim dan ada seksi Simpang Indralaya Prabu Mulih. Selain itu juga dilakukan penambahan jalur dan peningkatan kondisi jalan tol yang telah tuntas dilaksanakan pada H-10. Ini meliputi penambahan lajur pada jalan tol Tangerang Merak, seksi Cikandi Serang Timur di kilometer 52 plus 400 sampai dengan kilometer 72, ini sepanjang 19,6 kilometer. Kemudian penambahan lajur pada pertemuan ruas tol Jalan Cikampek Bawah dengan Jakarta Cikampek Elevated, ini jalur A sepanjang 16,3 km dan jalur B sepanjang 11,8 km. Kemudian penambahan lajur juga dilakukan di depan TIP kilometer 86, 102, 130 di Jalan Tol Cikampek Palimanan arah A dan B masing-masing sepanjang kurang lebih 1,5 km. Penambahan taper sepanjang 1 km, penambahan penanganan kondisi jalan tol yang dapat dituntaskan pada H-10. Tentu ini berkat kerjasama yang baik dengan rekan-rekan BUJT. Untuk mendukung arus mudik yang melalui jalan nasional, upaya yang telah dilakukan antara lain pembangunan jembatan Kretek 2 di Pansela Provinsi DIY, ini 2,6 km, kemudian pembangunan rest area Giri Subo, ini di Gunung Kidul, kemudian perbaikan jalan di Pantura Jawa seperti Batang, Lingkar Pati, Lingkar Kudus yang juga selesai pada H-10, serta juga dilakukan penanganan titik kemacetan antara lain di Nagrek, di Puncak, dan akses menuju Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan.
tadi Pak Menhub juga sampaikan, kami tetap ingin mengupayakan agar kemacetan di puncak dapat kita selesaikan dengan cara yang lebih baik ke depan. Ada hal yang kami patut syukuri dan tentu perlu diapresiasi Bapak pimpinan dan anggota yang kami hormati, bahwa juga diberlakukan diskon tarif tol dan ini atas inisiatif BUJT yang kemudian disetujui oleh Kementerian PUPR dengan tujuan untuk memecah volume lalu lintas pada masa arus mudik dan arus balik lebaran, serta sesuai dengan kebijakan perpanjangan masa cuti bersama yang waktu itu kita dengar bersama Pak Menhub menginisiasi ini dan alhamdulillah dapat kita jalankan. Saat arus mudik lebaran diberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% pada 16 sampai 18 April di 6 ruas jalan tol, yakni Jakarta, Cikampek, Tangerang Merak, Kayu Agung, Palembang Betung, Bakauni, Terbanggi Besar Pematang Panggang, Kayu Agung, Cibitung, Cilincing. Saat arus balik lebaran juga diberlakukan diskon tarif pada tanggal 27 sampai dengan 29 April. Ibu Bapak yang kami hormati, bahwa peningkatan layanan tempat istirahat dan pelayanan TIP atau yang biasa kita kenal dengan rest area juga menjadi perhatian kami untuk diperbaiki. Oleh karena itu, maka penyediaan rest area di seluruh jalan tol di Indonesia sebanyak 127 TIP yang terdiri dari 79 TIP A, 38 TPB dan 10 TPC sesuai dengan standar pelayanan minimum dengan 3 rest area fungsional baru. Kemudian kami juga memastikan bahwa di TIP ini dijalankan dalam kondisi pelayanan yang baik, terutama dengan menggunakan indikator bahwa jalan akses keluar masuk dan area parkir tidak ada lubang. Dan ini diselesaikan sampai dengan H-10. Kemudian juga penyediaan toilet dengan kondisi bersih dan gratis dan juga dilakukan penambahan jumlahnya. Kemudian melakukan pengaturan rest area terkait penerapan senario buka tutup maupun one way, dan ini juga dilakukan, dan lainnya adalah upaya dengan sinergi dengan para stakeholder menambah jumlah SPBU yang beroperasi di TIP Jalan Tol Trans Jawa seperti di kilometer 792A dan B, 819A, 833B, 66A, dan 84B. Kemudian juga dilakukan juga dukungan penempatan SPKLU pada monitoring kami ada 22 lokasi. Kemudian jumlah toilet ini yang tersebar di TIP ini mencapai lebih dari 9.000 toilet, yang existingnya sendiri 6.175 dan tambahan sebanyak 2.833, termasuk di dalamnya adalah 77 toilet mobil. Ibu Bapak pimpinan anggota Komisi 5 DPR yang kami hormati, rekan-rekan hadirin yang berbahagia, demikian laporan tambahan untuk melengkapi apa-apa yang secara teknis sudah dilakukan di lapangan. Terima kasih. Mohon perkenan untuk memberikan barangkali ada tambahan arahan dan yang lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sekjen Kementerian PUPR yang dalam hal ini mewakili Pak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selanjutnya kami persilakan dari Korlantas dulu, Pak, untuk menyampaikan sejauh mana evaluasi kita terkait dengan penanganan mudik dan balik lebaran, dan mungkin juga apa perlu disampaikan kepada kami, apa kendalanya, misalnya armada kurang, atau misalnya jalan di sini kondisi jalannya kurang bagus. Ini dari Korlantas perlu sampaikan ke kita, Pak. Informasi ini kan pasti kalau ada kendala di jalan tuh pasti ada penyebab, Pak. Penyebabnya apa gitu loh. Ini kan mungkin dari sisi Korlantas nih kita bisa mendapat masukan yang lebih jernih. Saya persilahkan Pak.